Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mendorong polisi selain memproses pelanggaran etik Irjen Verdi Sambo, namun juga terkait sangkaan pidana yang terjerat atau mungkin dijeratkan padanya, yakni dalam hal menghalangi atau mempersulit penyidikan. Jadi pada Irjen Verdi Sambo, selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberian atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221 junto pasal 233 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun. Menurut IPW kepada Verdi Sambo ditetapkan dulu pasal terkait dengan obstruction of justice tersebut. Saudara, kenapa pemeriksaan Irjen Verdi Sambo melibatkan BRIMOB dan apa pengaruhnya bagi pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua? Kita akan bahas bersama Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan juga ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri atau Kabareskrim Polri tahun 2008-2009. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat. Iya. Saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno. Ya, silakan. Pak Susno, ini hal yang seolah berbalik 180 derajat dari apa yang kemudian kita tahu belakangan ini. Karena ada penanganan hukum terkait dengan Irjen Verdi Sambo. Sedang diteliti oleh tim sus atau sedang diselidiki oleh tim khusus. Sementara ada aspek juga kode etik yang tengah juga diperiksa oleh Irjen Verdi Sambo. Apa artinya dari semua ini, Pak Susno? Jadi begini, beberapa hari yang lalu Baradae sudah ditetapkan jadi tersangka. Pasalnya 380 Yunto 5556. Ya. Nah, Yunto 5556 ini membuka peluang bahwa masih ada tersangka. Bisa tersangka utama, bisa otaknya gitu. Kemudian hari ini terkabar berita bahwa Baradae ganti pengacara dan dia minta perlindungan LPSK nantinya akan menjadi justice collaboration, tergantung keterangan dia. Kalau dia mengatakan bukan pelakunya, ada pelaku utama atau pelaku lain, maka ini penyidikan akan sangat berbelok lagi. Apalagi kalau diperkuat lagi dengan hasil otopsi yang katanya 2 atau 8 minggu lagi. Tapi tanpa itu juga, manakala ada dukungan keterangan yang sahih dari balistik forensik dan juga dari forensik digital yang akan mengetahui ada tembakan nggak di situ. Kalau tembakan ada jarak berapa, sudut berapa, dari senjata yang mana. Kemudian juga ada saksi utama, kan ada saksi utama Ibu Putri, kemudian Pak Sambo nantinya. Dan ini bisa-bisa merubah posisi daripada Baradae kalau dia betul-betul bukan pelakunya. Maksudnya bisa bebas, Pak Susno? Lah, kalau dia tidak melakukan penembakan, Betul. kalau dia tidak melakukan penganiayaan, nah dia hanya dikorbankan begitu ya? Selama ini dia hanya dikorbankan. Saya tidak bicara begitu. Ini kan jika, karena apa? Ya. Kalau dia sudah diajak di situ pada saat dia sudah Joshua sudah jadi jenazah, maka tidak ada pembunuhan jenazah. Karena kasus yang dituduhkan pada si Baradae adalah kasus pembunuhan. Ya. Pembunuhan itu pasti orang masih hidup. Baik. Atau setengah hidup gitu paling tidak. Ya. Intinya dia masih hidup. Tapi saya bertanya begini Pak Susno, ini ada dua hal. Ini Pak Susno baru sampaikan kan kasus pembunuhannya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan pemeriksaan etik Irjen Verdi Sambo yang sudah disebutkan diperiksa terkait dengan perusakan CCTV, meskipun belum terlalu detail soal apa ini. Nah, kalau seandainya ada perusakan CCTV, artinya ada kasus yang lain dong, dugaan ya, saya menyebutkan dugaan. Obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan. Selain ada kasus pembunuhan juga. Bagaimana menurut Pak Susno? Jadi ini sangat penting ya pemeriksaan Itsus, kita tidak bercuriga kepada Pak FS ya, tergantung hasil pemeriksaan daripada Itsus terhadap pelanggaran kode etik. Yang dilanggar apa? Kan Kapolri mengatakan salah satu diantaranya menghilangkan
decoder atau CCTV. Nah, tentunya kan akan dikejar ini nanti. Adakah yang lain lagi yang dirusak atau posisi TKP? Tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa isi almari, grendel pintu, kemudian darah dan lain-lain. Nah, ini Serse sebagai penyidik yang sudah mahir, penuh pengalaman. Ini kan sangat penting bagi Serse. Hasil pemeriksaan Itsus ini bisa mengarah kepada tindak pidana. Antara lain pertanyaannya, mengapa dirusak? Untuk apa itu? Nah, ini kan tentunya didukung lagi dengan keterangan-keterangan lain, alat-alat bukti yang lain, maka akan dicari siapa pelaku utamanya. Kita tidak mengatakan bahwa Bapak FS pelakunya, Betul. kan? Kita tidak Tapi semua akan terjawab oleh alat-alat bukti yang sahih menurut pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, saya ingin konfirmasi dari apa yang kemudian saya tanyakan ke Pak Susno. Artinya ada 2 kasus pidana yang tengah diselidiki saat ini. 1 kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, yang kedua kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Betul demikian? Ya, jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa dinamika begitu tinggi dan Betul. Perkembangan juga sangat signifikan pasca dimutasikannya beberapa pejabat di Propam, Polri ke Yanma. Nah, ini membuat struktur yang tadinya para pihak yang terkait itu terikat dalam struktur komando, ini menjadi hilang. Tidak ada lagi rasa khawatir atau tidak ada lagi bisa ada tekanan. Sehingga masing-masing akan menjelaskan apa adanya, masing-masing akan bicara apa adanya, karena sudah tidak ada beban lagi. Nah, inilah diharapkan nanti ke depan dengan kondisi ini, maka pengungkapan kasus ini akan menjadi lebih cepat. Nah, dalam konteks pembuktian nanti, ini sementara proses etik sedang berjalan, dikatakan bahwa dititipkan di tempat khusus, itu diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Ini diantaranya adalah pertimbangannya karena kasus ini menjadi atensi publik secara luas. Nah, selama dalam penempatan di tempat khusus inilah pemeriksaan bisa berjalan efektif. Sehingga nanti dalam waktu tidak terlalu lama tentunya pembuktian pasal demi pasal yang disangkakan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan akan bisa dilakukan dengan maksimal. Tapi pertanyaan saya begini Pak Beni, apakah benar polisi saat ini kan Pak Beni bisa melihat konstruksi kasusnya. Saya yakin Pak Beni, Pak Susno itu orang yang luar biasa di bidang penegakan hukum pada puluhan tahun menjadi polisi. Bahwa ada 2 kasus pidana yang tengah diselidiki benar. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya. Yang kedua adalah kasus menghalang-halangi penyidikan. Karena menghalang-halangi penyidikan juga hukumannya berat ini. Betul Pak Beni? Ya memang itu berkaitan. Berkaitan dalam arti ketika akan diungkap bagaimana konstruksi kasus pembunuhannya, di situ ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini, yaitu hilangnya barang bukti. Maka ini nanti akan menjadi bagian dari pembuktian kasus itu. Baik, jadi memang ada 2 kasus yang saat ini tengah diselidiki. Yang pertama adalah kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, pembunuhannya. Yang kedua adalah kasus obstruction of justice atau kasus menghalang-halangi penyidikan yang diduga dilakukan oleh sejumlah pihak. Nanti kita tidak tahu berdasarkan hasil pemeriksaan. Dan ini mafhum Pak Susno bahwa dilakukan proses etik terlebih dahulu. Baru kemudian dilihat apakah ada pidana atau tidak. Atau berbarengan. Ini berbarengan. Dan yang mana yang dulu tuntas tidak akan menghilangkan yang lain. Pidana tidak akan menghilangkan pelanggaran kode etik tidak akan menghilangkan pelanggaran. Proses kode etik itu bisa menjadi pidana, antara lain menghalang-halangi jalannya penyidikan. Dan juga menjadi pintu masuk untuk membuktikan siapa pelaku utama daripada kasus pembunuhan Brigadir J. Dan akan terang benderang sekali kalau betul Barada E
minta perlindungan LPSK dengan status justice collaboration, dia mengungkap peristiwa itu, Yeah. Jame ini, dan dia bisa bebas kalau dia betul tidak melakukan atau dia ikut di dalam peristiwa itu setelah Brigadir J menjadi jenazah, karena saya katakan tadi tidak ada pembunuhan jenazah. Betul. Nah, kemudian Sebentar Pak Susno, maksudnya tidak ada pembunuhan jenazah, misalnya dia disuruh Barada, ini kita bicara jika ya, sekali lagi bukan kejadian nanti berdasarkan penyelidikan polisi. Maksudnya pembunuhan jenazah adalah katakanlah ada orang lain yang membunuh Brigadir Yosua, namun pada saat sudah terbunuh, sudah meninggal, maka Barada Eliezer ini diminta untuk menembak lagi jenazah itu. Maksud Anda begitu Pak Susno? lah, orang menembak jenazah berbeda dengan orang menembak orang hidup. Ya. Betul. Kalau setengah hidup masih juga dianggap nembak manusia. Misalnya orang sudah kleper-kleper kayak ikan gitu kan, masih ada nyawanya kan. Ya. Berarti dia masih manusia. Itu dikatakan menghilangkan nyawa manusia. Tidak ada menghilangkan nyawa jenazah. Nyawa itu hanya satu kok. Nah, Iya, maksud Anda mengatakan seperti itu, ada kemungkinan bahwa Barada E mungkin yang menembak, tapi setelah jadi jenazah karena untuk menghilangkan alibi penembak utamanya siapa? Kalau itu yang terjadi, berarti dia membantu melakukan menghilangkan alibi dan lain-lain. Itu ada pasal tersendiri, tapi pasalnya bukan pembunuhan ya. Jadi ini masih panjang kita. Saya tidak berandai-andai ke sana, tapi saya katakan bahwa Barada E kalau betul dia minta perlindungan di LPSK dan betul dia tidak melakukan itu, maka dia kemungkinan untuk membebaskan diri dari peristiwa pembunuhan itu besar. Nah, siapa pelakunya kita tidak tahu. Saya tidak mau berprasangka si A, si B. Betul. Tergantung. Syukur-syukur kalau Barada E ini dalam perlindungan LPSK dia ngomong, yang nyuruh saya pura-pura mengaku adalah si A, si B, si C. Saya tidak nyebut nama ya. Ini maka kalau betul itu dia katakan, tinggal dicocokkan dengan hasil otopsi kedua, dicocokkan lagi dengan hasil balistik. Hasil balistik ini kan bicara dari senjata mana itu keluar. Dicocokkan lagi dengan surat senjata yang ada pada Barada E. Apakah dia punya surat senjata? Apakah dia punya inventaris senjata? Nah, apakah dia tidak punya senjata gitu. Nah, ini jadi bukan berarti bahwa dengan adanya pasal 338 Yonto 5556 kasus ini sudah mulus. Pak Beni mengatakan tadi benar apa yang dikatakan Pak Beni. Dengan adanya penetapan Barada E menjadi tersangka, kasus ini majunya luar biasa. Tetapi juga berkembangnya luar biasa. Nah, contohnya yang 25 orang yang dinonjobkan, yang diyanmakan dan ditempatkan di dalam tempat khusus, ini kan bisa menjadi pidana menghalangi jalan penyidikan. Bisa juga apakah mereka terlibat di dalam peristiwa yang disangkakan ini, yaitu kasus Duren 3 ini. Bisa juga apakah hanya melanggar kode etik saja, tergantung dengan kedudukan, posisi, dan porsi masing-masing di dalam peristiwa ini. Ini masih sangat asik, sangat cair peristiwa ini. Tetapi kita bersyukur pada Polri bahwa dengan dibentuknya tim sus, kemajuan sudah sangat-sangat luar biasa. Iya, apalagi mungkin ada informasi yang menyatakan bahwa Barada E mengakui semua apa yang terjadi secara jujur. Tentu ini informasi yang beredar. Betul seperti itu Pak Beni? Saya ingin terakhir sebelum menutup, Anda juga mendengar hal yang sama? Itu saya dengar dinyatakan oleh lawyernya yang baru ya. Tetapi yang bersangkutan juga mengatakan bahwa ini masih dalam ranah penyidikan sehingga dia tidak menjelaskan secara detail cerita dari Barada E kepada pengacaranya. Marilah kita tunggu sama-sama, saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini bisa diungkap secara terang-benderang. Baik, kita tunggu sama-sama nanti kita akan terus mencermati soal ini. Tentu ini hal yang luar biasa yang dicapai atas perkembangan dari kasusnya karena dalam beberapa hari lompatannya luar biasa. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, dan juga Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji.
Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih Mas Eman. Selamat malam. Selamat malam Mas Benny.